Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat kita kaum Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah punya pandangan fikih tersendiri. Jadi kita penganut Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah Ja'fariyah, kita punya fikih sendiri. Kita punya ilmu fikih sendiri. Bahkan kita berani mengklaim bahwa ilmu fikih kita, ilmu fikih ya, dan kajian fikih kita itu lebih unggul atau lebih dalam daripada fikih-fikih di luar kita. Ini bukan sebuah kesombongan ya, ini bukan sebuah takabur, tapi itu adalah realitas yang ada. Pada saat ini saya bicara tentang sejarah fikih sedikit. Pada saat fikih di luar fikih Ahlul Bait mengharamkan ijtihad sejak abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah dan membatasi fikih itu pada 4 mazhab saja, yaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hambaliyah. Nah, pada saat pembatasan terhadap 4 mazhab itu dan pelarangan atau makuman ya, membuat vakum ijtihad, fikih Ja'fari justru sebaliknya membuka ijtihad selebar-lebarnya. Sejak zaman ghaibah, sejak zaman ketidakhadiran ma'sumin, tidak hadirnya sahibuz zaman, fikih Ja'fari memasuki periode ijtihad. Kalau selama masa kehadiran para imam kita tidak dibenarkan berijtihad, kita harus manut 100% full mengikuti apa yang dijelaskan, ditegaskan oleh para imam, maka sesudah kegaiban Imam Mahdi justru kita diperintahkan untuk berijtihad. Apa itu berijtihad? Berijtihad adalah usaha atau upaya memahami hukum agama dengan benar. Karena kita sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan imam, 11 maksumin sudah meninggal, Ar-Rasul juga tidak ada, Sahibuz Zaman Imam ke-12 gaib, komunitas atau masyarakat Syiah sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan maksum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang hukum, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita bicara hukum kan begitu ya. Kalau kita bicara tentang hukum agama,
Maka intinya adalah apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, atau apa yang harus kita lakukan. Itu inti dari hukum agama. Maka ketika akses untuk itu sudah tidak ada lagi, kegaiban imam itu membuat akses itu tertutup, maka dibukalah akses baru, ya, dibukalah akses baru. Apa itu akses baru? Yaitu ijtihad. Mau berupaya memahami dan memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum itu secara benar, atau setidaknya mendapatkan hujjah, alasan untuk kita melakukan satu ketentuan hukum. Nah, proses untuk mengetahui itu, mencari tahu, mencari jawaban, sampai kepada menemukan jawaban, itu namanya ijtihad. Nah, itu dibuka, nggak pernah ditutup, sampai nanti kehadiran sahibus zaman. Begitu sahibus zaman hadir, ya selesailah proses ijtihad, karena kita sudah bisa bertanya, aksesnya sudah terbuka, sudah bisa menghubungi sang imam. Saat itu ijtihad sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena salah satu sumber utama ijtihad adalah dalil. Adanya dalil, adanya argumen, adanya bukti bahwa hukum A yang kita pertanyakan itu jawabannya adalah ini. Dan itu kan bisa kita peroleh entah melalui ayat, bisa kita peroleh entah melalui hadis Rasul, atau kita peroleh melalui hadis para imam. Nah, ini imamnya udah hadir, udah cukup. Nah, tetapi kegaiban imam itu kan nggak jelas batas waktunya. Bisa berlangsung sampai panjang. Maka selama itu, ijtihad itu berjalan terus. Jadi dari masa kegaiban Imam Mahdi yang gaib kurang lebih tahun 300 persisnya ya 300-an ke atas lah. Dari 200 tahun 60 sampai kurang lebih 7 tahun ya. Ya 70 tahun kurang lebih. Itu bermulai masa Al-Ghaibatu Al-Kubra, kegaiban besar, sampai sekarang yang sudah 1440 sekian. Nah, itu berarti kan sudah lebih dari 1400 tahunan, kurang lebih 1400 tahunan ya. Enggak 1000 berapa, 200 tahunan ya. Dan entah kapan sampai kapan lagi. Nah, itu proses ijtihad terus berlangsung dan sudah barang tentu terjadi perkembangan demi perkembangan. Dan karena di kalangan pengikut Ahlul Bait itu diperkenankan, sehingga fikih dalam mazhab Ahlul Bait itu berkembang secara luar biasa. Fikih dalam arti ilmu ya. Fikih dalam arti ilmu fikih berkembang luar biasa. Nah, termasuk kalau kita bicara tentang istihlal, penetapan awal bulan Hijriah. Istihlal itu penetapan awal bulan Hijriah itu tidak hanya kita lakukan pada awal Ramadan atau awal Syawal, tapi dilakukan setiap bulan. Untuk memastikan
taklif kita. Apa yang harus kita lakukan terkait kewajiban-kewajiban agama kita. Secara umum ya, secara umum. Ini nanti kenapa saya bercerita ini, nanti ada hal yang ingin saya simpulkan. Secara umum, ketika kita bicara tentang fikih Syiah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, fikih kita itu bertumpu pada dua pokok masalah utama. Fikih Ja'fariyah itu bertumpu pada dua pokok masalah utama. Atau yang inilah yang berkembang itu ada dua masalah utama. Pertama, masalah ijtihad seperti yang tadi saya sebutkan. Sehingga sepanjang 1.200 tahun ini dan seterusnya, ijtihad itu tidak pernah putus dan selalu dan senantiasa melahirkan mujtahid-mujtahid, ahli-ahli, fuqaha-fuqaha. Sebetulnya fuqaha itu sudah jamak ya, faqih-faqih, mujtahid-mujtahid. Sehingga belum pernah terjadi ada satu masa ya, belum pernah terjadi ada satu masa komunitas Syiah itu, masyarakat Syiah itu, bukan hanya pada masyarakat lokal, tapi masyarakat Syiah secara global, itu belum pernah mengalami ketiadaan mujtahid. Belum pernah mengalami itu. Boleh jadi ada jumlah mujtahid yang nggak banyak. Misalnya pernah di satu masa, misalnya mujtahidnya cuma ada 3, cuma ada 5 misalnya. Boleh jadi itu bisa saja terjadi. Tapi mengalami ketiadaan mujtahid dalam sejarah fikih Syiah itu belum pernah terjadi. Nah, karena itu setiap saat itu ada puluhan, bahkan ratusan mujtahid yang ada. Sekarang ini misalnya, walaupun tidak ada penghitungan, itu diyakini jumlah mujtahid itu ratusan. Ya, tersebar di Iran, di Irak, di Lebanon, Bahrain juga ada, di Suriah mungkin, di Saudi mungkin, di India, di Pakistan, di Afghanistan, dan insya Allah nanti di Indonesia juga. Sehingga jumlah mujtahid itu jumlahnya banyak. Nah, ini sangat bermanfaat, sangat berguna. Adanya banyak mujtahid itu sangat berguna karena para mujtahid itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi, jawaban terhadap persoalan-persoalan fikih yang muncul. Sehingga umat tidak kehilangan arahan. Umat tidak kehilangan arah. Apa yang harus dia lakukan? Dalam fikih Ahlul Bait itu semua persoalan clear. Semua persoalan fikih itu clear. Nggak ada yang abu-abu. Nggak ada yang nggak jelas, yang samar-samar itu nggak ada. Clear. Karena sang mujtahid memberikan fatwanya. Menjelaskan. Nah, cuma memang dari jumlah mujtahid yang banyak itu, secara alami terjadi seleksi.
siapa di antara mereka yang dikategorikan sebagai a'lam, lebih mengetahui atau paling mengetahui di antara mujtahid-mujtahid yang ada. Nah, para mujtahid yang dikategorikan sebagai a'lam inilah yang kemudian menjadi panutan atau ikutan para penganut Syiah dimanapun mereka berada. Para mujtahid yang dikategorikan atau yang diyakini sebagai a'lam itu paling mengetahui atau lebih mengetahui dari yang lain, itu kemudian menjadi panutan, ikutan, yang kemudian disebut dengan marja. Marja itu bahasa Arab kan, berasal dari kata roja'a yarji'u marja, tempat kembalinya, tempat orang nanya, tempat orang minta fatwa, tempat orang merujuk, dalam bahasa Indonesianya merujuk. Nah, lahirlah kemudian yang disebut dengan lembaga marja'iyah atau marji'iyah, lembaga kemarjaan, lembaga kemarjian. Umat penganut Syiah itu mereka menjadikan para marja ini sebagai panutan-panutan mereka dalam bidang, khususnya dalam bidang fikih. Nah, tentu biasanya faktor wilayah akan sangat berpengaruh. Jadi marja di Iran, para mukallidnya, para pengikutnya di Iran. Yang ada di Irak, para pengikutnya ada di Irak. Itu faktor-faktor alami yang terjadi. Nah, jumlah marja ini, faktanya, realitasnya, itu biasanya tidak melebihi 10. Tidak melebihi jumlah jari jemari kita. Walaupun tidak mustahil lebih ya. Ini akan terjadi seleksi alam. Muncul para marja-marja utama. Marja boleh jadi bisa banyak, tapi akan melahirkan marja-marja utama. Yang jumlahnya itu tidak melebihi angka 10. Kalau sekarang ini marja utama kalau di Iran, ya kita semua tahu ada Rahbar, ada Ayatullah Makarim Syirazi, ada Ayatullah Ja'far Subhani, ada Ayatullah Tauhidi, ada Ayatullah Wahidi, Khurasani, ya. Kemudian di Irak misalnya ada Ayatullah Sistani, ada ayatullah yang lain. Semua itu dikategorikan sebagai marja-marja utama. Nah, di bawah marja utama ini ada marja-marja yang junior, anggaplah, yang ini pelan-pelan akan menggantikan marja utama itu. Nah, fikih Syiah itu seperti yang saya kemukakan tadi, berbasis pada dua persoalan. Satu, persoalan ijtihad yang melahirkan mujtahid-mujtahid, dan yang kedua berbasis kepada taklid. Taklid. Apa itu taklid? Taklid berarti mengikuti sang marja yang a'lam, mengikuti marja yang diyakini lebih mengetahui atau paling mengetahui di antara marja-marja yang ada. Umat diberi dua pilihan utama. Masyarakat Syiah, penganut Syiah itu diberi dua pilihan utama. Satu, dia berijtihad, dan kedua, dia bertaklid. Ya. Dia berijtihad artinya dia bekerja sendiri untuk mendapat jawaban dari persoalan-persoalan fikih yang ada. Dan tentu
Kalau dia memilih jalan ini, dia harus belajar, dia harus bekerja keras untuk mengetahui, dia harus menganalisis, dia harus mengkaji, dia harus memberikan perhatian pada persoalan-persoalan ini. Dengan kata lain, dia harus menjadi ulama, dia harus menjadi faqih. Nah, tentu ini enggak semua orang bisa melakukannya. Ini hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang yang punya perhatian, yang punya semangat, yang punya fokus, yang punya kecerdasan, yang punya ketakwaan, ya. Nah, kalau nggak melakukan itu, maka pilihan kedua yaitu taklid. Ya udah, ikutin saja, jadi pengikut saja. Pengikut siapa? Pengikut mujtahid yang a'lam itu tadi. Tentu di sana ada aturannya, ya. Siapa yang harus diikuti? Ya, itu ada aturannya dalam fikih. Tapi intinya dia taklid, dia ikuti. Pada marja-marja yang ada, pilih salah satu marja yang ada, yang dia yakini a'lam, ya dia ikuti. Sehingga masyarakat Syiah sekarang ini misalnya, ada yang mengikuti Rahbar, bertaklid kepada Rahbar. Ada yang bertaklid kepada Sistani. Ada yang bertaklid kepada Makarim Syirazi. Ada yang bertaklid kepada Syekh Fayyad di Irak. Ada yang bertaklid kepada Wahidi Khurasan. Dan di dalam bertaklid kepada para marja itu, belum pernah terdengar ada benturan, ada perseteruan antara muqallid yang bertaklid kepada Sistani dengan yang bertaklid kepada misalnya Rahbar. Benturan antara yang bertaklid kepada Makarim Syirazi dengan yang bertaklid kepada Subhan. Belum pernah terdengar. Kenapa tidak pernah terdengar itu? Karena memang fikih Syiah tidak memberi ruang untuk terjadinya benturan itu. Tapi muqallid yang merupakan mayoritas masyarakat umum secara umum melakukan taklid itu kepada para marji'. Sebetulnya ada lagi pilihan ketiga. Ada lagi pilihan ketiga, yaitu ihtiyat. Cuma ihtiyat ini sangat sulit. Saya gunakan kata sangatnya 3 kali. Berat banget. Lebih berat dari ijtihad. Kalau ijtihad beratnya pada analisis, ya, tapi kalau ihtiyat beratnya itu pada menentukan hukumnya. Karena seorang yang melakukan ihtiyat itu artinya memilih, ihtiyat itu memilih hukum yang pasti. Di antara pandangan-pandangan yang berbeda itu, dia harus memilih mana di antara pandangan-pandangan yang berbeda itu yang memastikan taklifnya, bahwa dia sudah melaksanakan kewajiban agamanya. Kalau kita ada ragu, besok itu tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Kita ragu. Begitu kita ragu, maka kita harus mengambil jalan pasti. Kepastian. Maka ketika dia harus mengambil kepastian, besok dia harus puasa. Kenapa? Karena bisa jadi besok itu, misalnya saja ya, bisa jadi besok itu tanggal 30, bisa jadi tanggal 1. Nah, untuk meyakinkan bahwa dia tidak meninggalkan kewajiban puasa apabila besok itu tanggal 1,
Kan boleh jadi nih besok itu tanggal 1. Boleh jadi. Nanti bisa juga tanggal 30. Ketika orang itu ragu, besok itu tanggal 30 atau tanggal 1, maka dia harus puasa. Supaya dia memastikan seandainya memang besok itu tanggal 1, misalnya nih, maka dengan sendirinya dia sudah menjalankan puasa. Tapi kalau seandainya besok dia tidak puasa, dan ternyata terbukti nantinya besok itu adalah tanggal 1, maka dia telah meninggalkan kewajiban puasa Ramadan pada hari pertama. Itu satu contoh kasus. Nah, di dalam masalah hukum agama, bisa jadi setiap masalah ada alternatif-alternatif, ada kemungkinan-kemungkinan di mana dia harus mengambil kemungkinan yang paling pasti yang tadi disebut dengan ikhtiar. Karena itu praktis ya, praktis tidak ada orang yang melakukan ikhtiar. Kecuali dalam masalah-masalah tertentu. Nah, karena itu fikih Syiah itu kan berbasis kepada ijtihad dan taklid. Nah, karena kita ini, karena Ahlul Bait ini punya seperangkat teori, ilmu yang berkaitan dengan fikih, yang dalam, yang orisinal, maka sudah selayaknya kita ini menjalankan fikih Syiah ini dimanapun kita berada, termasuk di Indonesia. Dalam bidang apapun, tidak dibatasi pada bidang tertentu, dalam semua aspek fikih, dalam semua aspek hukum. Kita ngejalanin fikih kita. Itu adalah hak asasi kita. Kalau kita bicara dari sisi hak, kalau kita bicara dari sisi hukum positif di Indonesia, itu hak kita. Negara kita kan itu menegaskan bahwa setiap pemeluk agama, setiap pemeluk keyakinan itu harus dihormati. Tidak boleh dipaksa untuk meyakini yang lain atau meninggalkan keyakinan. Nah, jadi sebetulnya menjalankan fikih kita itu sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia. Sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita dan hukum negara kita. Itu kalau kita melihat dari aspek hukum nasional. Tapi lebih daripada itu taklif kita sebagai seorang pengikut mazhab Ahlul Bait. Ada aturan fikih, ada aturan keagamaan yang harus kita jalani. Karena itu taklif. Kalau enggak, bagaimana kita mau bara'atuz zimmah? Ada istilah bara'atuz zimmah, bahwa kita sudah lepas dari tanggung jawab kita. Sebagai hamba Allah, kita ini mukallaf. Kita ini dikenakan kewajiban-kewajiban. Dikenakan keharusan-keharusan untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Itu namanya taklif. Nah, sebagai penganut Syiah, kita punya taklif yang tegas, yang jelas. Bahwa dalam sholat kita harus begini, dalam puasa kita harus begini, dalam zakat kita harus begini. Itu taklif kita. Nah, salah satu taklif kita adalah dalam menetapkan
awal bulan Hijriah. Nah, itu sebabnya Ahlul Bait Indonesia kemudian membentuk apa yang disebut dengan Lembaga Falak Abi. Lembaga Falak Abi ini tujuan utamanya dan fokus kerjanya itu adalah menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan fikih Ahlul Bait. Berdasarkan fikih Ahlul Bait. Cuma memang harus diakui, Lembaga Falak Abi tidak beristihad. Tidak beristihad. Ini perlu digarisbawahi. Ketika Dewan Isbat di Lembaga Falak Abi itu ada tim ru'yatnya, yang melakukan pemantauan terhadap hilal, dan ada tim isbat. Tim ru'yat kerjanya melihat, memantau. Dan ada tim isbat. Isbat itu menetapkan. Nah, tim ru'yat bisa siapa saja yang memiliki pengetahuan untuk meru'yat bulan. Untuk meru'yat hilal, yang memiliki pengetahuan tentang itu boleh melakukan istihlal. Ya tentu dengan belajar dulu, karena istihlal tidak sederhana. Melihat bulan itu nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak bisa orang ujuk-ujuk datang maghrib menjelang matahari terbenam, tiba-tiba dia pengen melihat hilal. Dia harus tahu dulu hisapnya, dia harus tahu dulu posisi bulan di mana pada hari itu. Dia harus tahu dulu posisi hilal itu berapa derajat. Ya. Ada itu yang terkait dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip istihlal. Dia tahu dulu, ilmunya tahu dulu. Kemudian dia punya kemampuan melihat dengan baik. Kalau dia pakai alat, kemampuan untuk menggunakan alatnya dengan benar. Yang dilakukannya bersifat teknis. Nah, nanti ditetapkan oleh tim isbat yang terdiri dari Dewan Syuro. Nah, kita semua tahu bahwa Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia itu terdiri dari para asatis, ustadz-ustadz Syiah, ustadz-ustadz Ahlul Bait yang diyakini memiliki pengetahuan tentang Islam, ya, tentang fikih, tentang khusus yang perspektif mazhab Ahlul Bait, ya, sehingga mereka mampu, bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan atau problematika yang muncul, tapi bukan dalam bentuk fatwa. Nah, ini untuk digarisbawahi. Dewan Isbat tidak mengeluarkan fatwa. Misalnya mengatakan besok tanggal 30, bukan fatwa. Lusa 1 Ramadan, bukan fatwa. Tapi yang dilakukan itu adalah sebagai sebuah arahan. Sebuah arahan kepada pengikut mazhab Ahlul Bait di Indonesia. Mengapa? Karena kita di Indonesia belum punya mujtahid. Kita di Indonesia belum punya marja. Kita tidak punya mujtahid, kita tidak punya marja
Di mana kita bisa bertanya, di mana kita bisa minta fatwa. Ya. Nah, karena kita tidak punya, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang memberikan jalan keluar bagi komunitas Syiah ini. Nah, itulah para asatidz kita. Jadi ketika Dewan Isbat, Lembaga Falak Ahlul Bait Indonesia, menetapkan bahwa besok tanggal 30 itu memang bukan fatwa. Sekali lagi bukan fatwa, tetapi sebuah arahan. Arahan yang sesuai dengan kaidah fikih kita. Arahan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam mazhab kita. Sehingga pengikut Ahlul Bait tidak perlu bingung lagi. Atau dengan kata lain, hasil isbat yang dikeluarkan oleh tim isbat Ahlul Bait Indonesia ini melahirkan itsminan, melahirkan kemantapan hati pada pengikut-pengikut mazhab Ahlul Bait terkait tentang awal bulan Hijriah. Nah, ikhwan, akhwat, saya ingin menjelaskan sedikit cara-cara kita secara fikih ya, cara-cara menetapkan awal bulan Hijriah. Pada dasarnya ketika seseorang itu ingin tahu tanggal berapa atau kapan jatuhnya awal bulan, entah itu 1 Syawal, 1 Zulkaidah, 1 Hijjah, 1 Rajab, 1 Ramadan, dia ingin mengetahui kapan jatuhnya tanggal 1 Hijriah itu. Ada beberapa cara yang bisa dia dapatkan. Pertama, dia melakukan ru'yat langsung. Dia sendiri melakukan ru'yat. Nah, kalau dia sendiri melakukan ru'yat, berarti dia harus punya pengetahuan tentang ru'yat. Tentang cara meru'yat. Tahu di mana posisi bulan yang dia harus ru'yat, dengan menggunakan apa dia harus meru'yat. Kalau dia bisa melakukan itu, silakan. Ini bukan ijtihad ya, ini bukan ijtihad. Karena meru'yat itu tidak ijtihad, meru'yat itu hanyalah hal-hal yang bersifat teknis. Sama ketika kita mau sholat, ketika kamu mau sholat, ketika kita mau sholat, kita kan harus memastikan dulu bahwa sholatnya udah masuk belum nih waktunya. Mau sholat zuhur nih. Sholat zuhur ini udah masuk belum waktu zuhurnya. Nah, gimana caranya untuk kita menetapkan bahwa waktu zuhur sudah masuk? Kan ada cara. Caranya apa? Coba lihat posisi matahari. Sudah bergeser belum ke arah barat? Kan yang namanya masuk waktu zuhur itu, begitu matahari yang terbit di timur berada di atas, di katakanlah tengah, ya, bergeser sedikit ke arah barat, sehingga bayangannya itu muncul di timur. Nah, begitu terjadi pergeseran itu, berarti waktu zuhur sudah masuk. Kita bisa menetapkannya. Tidak perlu suatu cara yang susah. Saya kira ikhwan akhwat sebagian pasti tahu itu. Ya, misalnya waktu saya masih di pesantren misalnya, itu diajarin misalnya
Kita ambil lidi, kita ambil apalah benda yang lurus, kita lihat arahnya sudah mengarah ke timur dulu. Begitu ada pergeseran, kita masuk. Nah, begitu juga untuk mengetahui awal bulan, kita meru'yat. Kalau kita mampu meru'yatnya, dan kita sudah meru'yatnya, maka sudah masuk. Tapi kan tidak mudah. Nah, karena tidak mudah, maka ada jalan lain. Jalan kedua. Apa itu jalan kedua? Syahadatu adlain. Ada dua orang yang mengerti dan adil dapat dipercaya dalam masalah-masalah keagamaan dan semua persoalan. Memang dia orang yang soleh, yang dapat dipercaya, omongannya dapat dipercaya. Dia bersaksi bahwa mereka berdua, walaupun tidak harus satu waktu, bersaksi bahwa mereka melihat bulan. Nah, kesaksian orang itu melahirkan itsminan, kemantepan hati kepada orang yang tidak melihat. Yakin, itsminan bukan yakin, mantap bahwa melalui kesaksian itu dia terungkap baginya bahwa bulan sudah muncul. Atau cara ketiga, misalnya nggak ada syahadatu adlain, nggak ada kesaksian dua orang yang adil, tapi terjadi syia. Maksudnya apa? Terjadi penyebaran berita yang masif. Semua bilang melihat, dengar. Walaupun ini mungkin tidak adil ya. Tapi ini bilang, komunitas ini bilang melihat, yang sana bilang melihat, sehingga banyak orang yang melihat melahirkan sebuah berita yang menyebar secara luas, kesaksian yang menyebar secara luas, sehingga juga melahirkan itsminan buat kita yang tidak melihatnya. Nah, atau dalam fikih ini, atau kita ini sudah berada di hari ke-30, besok itu dia ada di hari ke-30, dan bulan Dzulhijjah kan nggak mungkin 31, bulan Hijriah itu nggak mungkin 31 hari. Kalau nggak 29 hari, ya 30 hari. Tapi sekarang kita berada di hari ke-30, ya udah pasti dong besoknya adalah tanggal 1. Tahu hakim syara. Hakim syar'i. Hakim syar'i ini siapa? Hakim syar'i ini yang punya otoritas keagamaan. Ini ikhwan akhwat jangan salah paham ya, jangan salah pengertian. Kita memang di fikih ahlul bait, istilah hakim syar'i atau hakim saja itu umum dinyatakan, diungkapkan. Al-Hakim Asy-Syar'i. Apa itu Al-Hakim Asy-Syar'i? Otoritas keagamaan yang berhak untuk mengeluarkan fatwa. Nah, siapa yang punya otoritas mengeluarkan fatwa? Mujtahid. Bukan mujtahid tidak punya otoritas mengeluarkan fatwa. Nah, itu namanya hakim syar'i. Faqih itu hakim syar'i. Nah, hakim syar'i ini, mujtahid ini, mengeluarkan dua kategori ketetapan. Ya. Jadi seorang marja, katakanlah hakim syar'i itu artinya marja.
Hakim syar'i itu artinya marja. Seorang marja ketika mengeluarkan satu ketetapan, itu ada dua kategori. Ada kategori namanya fatwa. Ada kategori namanya fatwa. Ini dalam istilah fikih Ahlul Bait ya. Ada kategori namanya fatwa. Apa itu fatwa? Fatwa adalah pendapat-pendapat dia. Pandangan-pandangan dia. Nah, saya yang bertaklid kepada rahbar misalnya, rahbar adalah hakim syar'i, dia adalah marja, mengeluarkan pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya, menyatakan pendapat-pendapatnya. Maka saya sebagai muqallid rahbar, saya harus mengikuti ketetapan-ketetapannya dalam masalah fikih atau syariat itu. Kalau kata rahbar, misalnya ru'yat itu, ini rahbar berfatwa. Ru'yat tidak harus dengan mata telanjang, tapi boleh menggunakan alat teleskop misalnya. Rahbar bilang bisa. Boleh dengan mata telanjang, boleh dengan teleskop. Tapi Ayatullah Sistani itu fatwanya beda lagi. Beliau berkata, ru'yat hanya bisa boleh ditetapkan dengan mata telanjang. Tidak boleh pakai alat. Maksudnya nggak berlaku alat. Jadi kalau ada orang melihat hilal menggunakan alat teleskop, benar-benar melalui teleskop itu dia bisa melihat bulan, dalam pendapat Ayatullah Sistani itu tidak mengikat, tidak berlaku. Tapi ketika ada orang yang dapat dipercaya, sikoh, adil, melihat bulan dengan mata kepala, dengan mata telanjang, itu baru bisa. Nah, ini namanya fatwa. Muqallid mengikuti marjaknya. Kalau dia taklidnya kepada rahbar, ya ikuti fatwa rahbar. Kalau dia taklidnya kepada Ayatullah Sistani, dia ikuti fatwa Ayatullah Sistani. Nah, itu ketetapan pertama seorang marja. Ada dua kategori. Nah, yang kedua ada kategori namanya hukum, bukan fatwa. Hukum. Ya. Hukum ini lebih tinggi dari fatwa. Hukum itu adalah ketetapan akhir. Ketetapan yang mengikat. Dan berlaku kepada semua. Berlaku kepada semua. Nah, kalau marja sudah mengeluarkan hukum, ketetapan final, kira-kira begitu kalau saya boleh terjemahkan. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu namanya fatwa. Kalau yang pertama tadi namanya pendapat, bahasa Indonesia ya. Yang kedua itu hukum, tadi diartikan fatwa. Jadi misalnya MUI mengeluarkan fatwa. Itu bukan pandangan, tapi sudah ketetapan. Nah, marja itu suatu saat kalau ada situasi tertentu, itu mengeluarkan hukum. Nah, kalau seorang hakim syar'i mengeluarkan hukum bahwa besok adalah 1 Ramadan, besok adalah Idul Fitri, maka seluruh orang yang berada di wilayah hukumnya itu harus ikuti. Dia taklid atau dia tidak taklid kepada sang hakim syar'i. Jadi misalnya kalau pemerintah Iran, bukan pemerintah Iran, tapi rahbar mengeluarkan hukum, maka semua orang yang berada di wilayah itu
di Iran wajib mengikuti. Tetapi yang mengeluarkan hukum ini nggak sembarangan. Biasanya nggak berlaku kecuali misalnya di negara-negara kayak Iran, Irak misalnya. Kalau Irak itu sampai kalau walaupun Ayatullah Sistani itu marja terbesar, tapi beliau biasanya tidak mengeluarkan hukum, dia mengeluarkan ya, ketetapan dia bahwa jatuh tanggal sekian. Tapi belum sampai pada taklif, belum sampai pada pemaksaan. Nah, jadi ada penjelasan tentang itu. Ya. Nah, Dewan Isbat dia melakukan arah, sedangkan taklif menetapkan hukum itu, menjalankan hukum itu kembali kepada setiap orang mukallaf. Apa yang dia harus lakukan nih? Itu kembali kepada dia berdasarkan tadi jalan-jalan tadi, melihat atau ini atau ini atau itu. Tetapi secara umum ada satu hal yang mungkin bisa menenangkan, bahwa kembali kepada itsminannya, kemantepan hatinya. Dalam arti apa? Hatinya mantap bahwa bulan besok itu, bulan sudah ada, sudah terbit. Hatinya mantap, bulan belum terbit. Hilal maksud saya. Nah, begitu ada itsminan, ikuti itsminannya. Apabila tidak ada ketetapan dari hakim syar'i, atau dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, saya ingin mengakhiri, nanti kita silakan. Ini sebenarnya tidak dalam rangka tema fikih ya, saya tidak ingin bicara, tapi ya akhirnya bicara tentang ini karena sikap yang harus kita lakukan. Basic kenapa kita perlu melakukan ini. Taklif itu, taklif menentukan apa yang harus dia lakukan kembali kepada mukallaf. Nah, dalam taklifnya terhadap awal bulan, itu ukuran paling penting adalah itsminan. Ada orang bertanya kepada Rafa, bagaimana sikap saya jika pemerintah di tempat saya tinggal menetapkan hari raya jatuh sekian atau puasa jatuh sekian? Apakah boleh saya mengikuti ketetapan pemerintah tempat saya tinggal? Dijawab oleh Rahbar secara umum. Kalau ketetapan pemerintah itu melahirkan itsminan pada diri Anda, Anda harus mengikutinya. Jadi kalau ketetapan itu melahirkan itsminan, kemantapan bahwa iya memang bulan telah masuk. Awal Syawal memang sudah masuk. Mantap. Mantapnya diperoleh melalui ketetapan pemerintah. Oke, boleh. Nah, itu itsminan namanya. Karena tadi saya bilang, seperti yang saya katakan tadi, inti daripada itu pada dasarnya buat mukallaf adalah itsminan. Nah, kalau itsminan dari siapa saja. Tapi kita harus, nah ini kalau kita bicara itsminan, harus benar-benar itsminan. Dalam pengertian, cobalah kita berpikir, cobalah kita lihat. Kalau masih ada keraguan, benar nggak ya, itu belum itsminan. Mantap betul. Nah, itu jadi pemerintah itu sebagai sebuah informasi.
Kita tahu pemerintah melakukan ru'yat, kita tahu pemerintah punya tim, pemerintah punya orang yang melakukan ru'yat. Nah, kemudian dia memutuskan, kemudian melahirkan itsminan bahwa memang telah terjadi. Boleh. Nah, itulah sebabnya, ikhwan akhwat, pertama kita harus tahu betul, ya, fikih hilal ini karena ini menjadi problema kita. Dan yang kedua, ya kita sebagai penganut ahlul bait dan ulama yang berada di dalam organisasi ini, kita melakukan, menjalankan apa yang kita tetapkan. Tapi sekali lagi, taklif itu kembali kepada masing-masing. Dewan Isbat tidak lebih dari sekedar memberi arahan, bukan fatwa. Dan fatwa kembali, kita tidak punya otoritas fatwa, ya. Kita bukan hakim. Isbat, lembaga isbat itu Dewan Isbat bukan hakim. Tapi ya semacam arahan. Nah, semacam arahan supaya masyarakat bisa menentukan taklif. Bagi yang pengen tahu lebih jauh, sebetulnya saya beberapa tahun yang lalu telah menulis di Safina Online tentang fikih hilal. Boleh jadi di antara ikhwan akhwat sebagian sudah sempat membacanya, tapi mungkin perlu mengulangi lagi bagi yang sudah, bagi yang belum. Saya kira tidak salahnya kemudian membaca itu. Karena itu ada garis besar tentang apa itu fikih hilal dalam mazhab Ja'fari, khususnya dalam fikih atau fatwa rahbar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.